Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat everolimus. Everolimus adalah obat untuk mencegah terjadinya reaksi penolakan tubuh setelah transplantasi organ. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk menangani berbagai jenis kanker, termasuk kanker payudara, kanker ginjal, advanced neuroendocrine tumors, atau subependymal giant cell astrocytoma. Everolimus bekerja dengan cara menghambat mammalian target of rapamycin atau mTOR, yaitu enzim yang berperan penting dalam mengontrol pertumbuhan dan perkembangan sel. Oleh karena itu, obat ini bisa bekerja sebagai imunosupresan untuk mencegah reaksi penolakan setelah proses transplantasi organ dan menghambat perkembangan sel kanker. Sebagai obat untuk mencegah reaksi penolakan organ pasca transplantasi, everolimus bisa dikombinasikan dengan obat imunosupresan lain, seperti ciklosporin atau tacrolimus. Merek dagang everolimus yaitu Afinitor, Certikan. Obat everolimus termasuk obat kategori D. Ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari risikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam nyawa. Belum diketahui apakah everolimus bisa terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Dosis dan aturan pakai everolimus. Untuk tujuan mencegah terjadinya reaksi penolakan tubuh setelah transplantasi ginjal atau jantung. Dosis dewasa yaitu dosis awal 0,75 mg 2 kali sehari. Pengobatan diberikan segera setelah transplantasi. Untuk tujuan mencegah terjadinya reaksi penolakan tubuh setelah transplantasi hati. Dosis dewasa yaitu dosis awal 1 mg 2 kali sehari selama 12 bulan. Pengobatan diberikan 30 hari setelah transplantasi. Untuk tujuan mengobati kanker ginjal, kanker payudara, advanced neuroendocrine tumors, atau angiomyolipoma ginjal terkait dengan tuberous sclerosis complex atau TSC. Dosis dewasa yaitu 10 mg 1 kali sehari. Untuk tujuan mengobati subependymal giant cell astrocytoma atau SEGA terkait dengan tuberous sclerosis complex atau TSC. Dosis dewasa yaitu 4,5 mg per meter kubik 1 kali sehari. Dosis anak-anak usia lebih dari 1 tahun yaitu 4,5 mg per meter kubik 1 kali sehari. Untuk tujuan mengobati kejang onset parsial yang terkait dengan tuberous sclerosis complex atau TSC. Dosis dewasa yaitu 5 mg per meter kubik 1 kali sehari. Dosis anak-anak usia lebih dari 2 tahun yaitu 5 mg per meter kubik 1 kali sehari. Interaksi everolimus dengan obat lain. 1. Penurunan efektivitas vaksin atau justru peningkatan risiko terjadinya infeksi jika digunakan bersama vaksin BCG, vaksin influenza, atau vaksin campak. 2. Peningkatan risiko terjadinya angiodema jika digunakan bersama S inhibitor, seperti ramipril. 3. Peningkatan risiko terjadinya sindrom rhabdomyolysis pada pasien transplantasi jika digunakan bersama simvastatin, lovastatin, atau fibrat. 4. Peningkatan kadar everolimus di dalam darah jika digunakan dengan ketoconazole, erythromycin, ritonavir, nefazodon, imatinib, verapamil, diltiazem, atau dronedarone. 5. Penurunan efektivitas everolimus jika digunakan bersama rifampicin, dexamethasone, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, efavirenz, atau nevirapin. 6. Peningkatan risiko terjadinya efek samping jika digunakan bersama pimoxid, erfenadin, astemizole, cisapride, quinidin, atau obat golongan ergot alkaloids. 7. Peningkatan kadar midazolam atau oktreutit dalam darah. 8. Peningkatan risiko terjadinya gangguan ginjal, sindrom uremik hemolitik, atau trombotik trombositopenik purpura atau TTP jika digunakan dengan ciklosporin atau tacrolimus. 9. Peningkatan risiko terjadinya infeksi serius jika digunakan bersama timoglobulin. Efek samping everolimus yaitu mual atau muntah, sakit perut, diare atau sembelit, sakit kepala atau pusing, mulut kering atau sariawan. Segera ke dokter jika muncul reaksi alergi obat yang ditandai dengan munculnya ruam yang gatal dan bengkak, mata dan bibir yang membengkak, atau kesulitan bernapas. Efek samping serius everolimus yaitu penyakit paru, yang bisa ditandai dengan gejala berupa batuk, sesak atau sulit bernapas, mengi, atau rasa nyeri di dada, penyakit infeksi, yang bisa ditandai dengan gejala berupa demam, menggigil, atau muncul ruam di kulit, pembengkakan pada tangan, pergelangan kaki, atau kaki, luka sulit sembuh, penurunan gairah seksual pada pria, mudah memar atau perdarahan yang tidak biasa. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk.
Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.